Bayangkan ketika kamu berjalan di kota, di satu sisi jalan terlihat orang-orang yang antre membeli kopi seharga puluhan ribu rupiah tanpa ragu. Namun di sisi lain ada orang yang menghitung uang receh hanya untuk membeli sepiring nasi. Perbedaan kondisi ini nyata kita jumpai sehari-hari. Masyarakat terbagi dalam lapisan-lapisan berdasarkan tingkat ekonomi yang sering kita sebut sebagai kelas ekonomi atau kelas sosial ekonomi. Fenomena ini bukan sekadar istilah akademis, melainkan realitas yang memengaruhi kehidupan sehari-hari banyak orang. Istilah seperti kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas tentu sudah tidak asing lagi. Kita mendengarnya di berita, diskusi, bahkan obrolan santai. Misalnya, pemerintah kerap menargetkan program bantuan untuk kelas bawah atau mengandalkan daya beli kelas menengah sebagai penggerak ekonomi. Di lain pihak, kita juga sering kagum atau iri melihat gaya hidup kelas atas yang serba mewah. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan kelas-kelas ekonomi tersebut? Mengapa pembagian ini penting untuk dipahami? Dalam video ini kita akan mengupas tuntas tentang kelas-kelas ekonomi. Mulai dari definisi kelas ekonomi, ciri-ciri tiap kelas, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Kemudian menjawab pertanyaan penting, apakah seseorang bisa berpindah kelas ekonomi? Tak ketinggalan, kita akan bahas strategi apa saja yang bisa ditempuh untuk naik kelas. Semua akan disajikan dengan contoh-contoh kontekstual dari Indonesia agar lebih relevan dengan keseharian kita. Mari kita mulai pembahasannya. Secara sederhana, kelas ekonomi atau kelas sosial ekonomi adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi mereka. Artinya, orang-orang dikelompokkan ke dalam lapisan-lapisan tertentu sesuai dengan tingkat pendapatan, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, atau gaya hidup. Konsep ini mencerminkan stratifikasi sosial, semacam hierarki di mana setiap kelas memiliki status dan peran yang berbeda dalam masyarakat. Pembagian kelas ekonomi bukan aturan resmi yang tertulis di undang-undang, melainkan kesepakatan sosial yang terbentuk dari keadaan ekonomi nyata di lapangan. Kriteria penentu kelas ekonomi dapat bervariasi. Secara umum, pendapatan atau pengeluaran menjadi indikator utama. Berapa besar uang yang dihasilkan atau dibelanjakan seseorang dalam periode tertentu. Selain itu, aset kekayaan seperti kepemilikan rumah, kendaraan, tanah, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan juga sering dijadikan penanda kelas ekonomi. Misalnya, seorang direktur perusahaan dengan gaji puluhan juta per bulan jelas tergolong kelas ekonomi yang lebih tinggi dibanding buruh harian berpenghasilan di bawah upah minimum. Namun, garis pembedaan antar kelas tidak selalu tegas. Seringkali berupa spektrum yang bergradasi dari paling rendah hingga paling tinggi. Perlu dipahami pula bahwa konsep kelas sosial ekonomi bukanlah sesuatu yang kaku atau tetap. Kelas sosial bisa berubah seiring waktu, tergantung perkembangan ekonomi, politik, budaya, maupun pengalaman individu. Dengan kata lain, posisi seseorang dalam hierarki kelas dapat naik atau turun sesuai kondisi. Kelas sosial juga bersifat relatif, definisi dan batasannya bisa berbeda di tiap masyarakat atau era. Konteks Indonesia memberikan gambaran konkret mengenai kelas-kelas ekonomi ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan penduduk Indonesia ke dalam 5 tingkat ekonomi berdasarkan pengeluaran relatif terhadap garis kemiskinan nasional. Kategori tersebut yaitu miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, aspiring middle class, kelas menengah, dan kelas atas. Data BPS September 2024 menunjukkan bahwa penduduk miskin sekitar 8,57% populasi, ditambah 24,42% termasuk rentan miskin. Hampir separuh penduduk, 49,29%, berada pada kategori menuju kelas menengah, yaitu mereka yang sedikit lebih sejahtera dari kelompok miskin, tapi belum mencapai kelas menengah. Sementara itu, kelompok kelas menengah sejati hanya mencakup sekitar 17,25% penduduk dan kelas atas amat kecil, sekitar 0,46% saja. Angka-angka ini memberi gambaran bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia berada pada strata ekonomi menengah bawah, dengan segelintir saja yang benar-benar mapan secara ekonomi. Setelah memahami definisi dan gambaran kelas ekonomi secara umum, mari kita telusuri ciri khas dari masing-masing kelas. Secara garis besar, kelas ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok utama, kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Kelas bawah lower class.
Kelas bawah merujuk pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di dalamnya kelompok miskin dan hampir miskin, rentan miskin. Ciri utama kelas ini adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten. Bagi mereka, hal-hal seperti makan 3 kali sehari dengan gizi cukup, memiliki tempat tinggal layak, atau mendapatkan air bersih bisa menjadi tantangan. Tak jarang mereka terpaksa bergantung pada bantuan sosial pemerintah, misalnya melalui program seperti Program Keluarga Harapan, PKH, untuk dapat bertahan. Hidup mereka bisa dibilang pas-pasan, penghasilan habis untuk kebutuhan hari ke hari tanpa tersisa untuk ditabung. Hampir tidak ada dana darurat, sehingga kelompok ini sangat rentan terpukul oleh guncangan ekonomi. Kenaikan sedikit harga bahan pokok, kehilangan pekerjaan, PHK, atau ada anggota keluarga yang sakit bisa segera menjatuhkan mereka ke jurang kemiskinan. Dari segi gaya hidup, tentu kelas bawah jauh dari kemewahan. Pengeluaran mereka terfokus pada kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal sederhana, dan transportasi murah. Hiburan jika ada, biasanya yang berbiaya rendah, misalnya menonton TV di rumah atau sesekali membeli paket data internet murah. Mereka umumnya belum memiliki instrumen keuangan formal, tabungan sangat minim dan asuransi hampir tidak terjangkau. Kepemilikan aset seperti rumah pribadi juga rendah, banyak yang masih menyewa atau menumpang di rumah keluarga. Secara demografis, kelas bawah banyak terdapat di daerah pedesaan, misalnya petani gurem dengan lahan sempit, maupun di perkotaan sebagai kaum buruh dan pekerja sektor informal berpenghasilan rendah. Contoh profesi yang dapat mewakili kelas ini antara lain buruh harian, pekerja bangunan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, atau pegawai honorer dengan gaji kecil. Mereka bekerja keras namun pendapatan yang diperoleh seringkali hanya cukup untuk kebutuhan hari itu saja. Kelas menengah, middle class, kelas menengah adalah kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah berada di antara kelas bawah dan kelas atas. Mereka umumnya mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan relatif mudah, bahkan memiliki sisa pendapatan untuk dialokasikan ke kebutuhan lain seperti pendidikan, tabungan, atau hiburan. Ciri khas kelas menengah antara lain memiliki pendapatan tetap yang cukup, umumnya dari pekerjaan formal. Banyak dari mereka telah mampu membeli rumah atau kendaraan secara kredit sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan. Pendidikan anak-anak juga menjadi prioritas. Keluarga kelas menengah umumnya sanggup menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Selain itu, mulai muncul kemampuan untuk melakukan investasi sederhana, contohnya menabung emas, deposito bank, atau reksadana, demi menjaga dan menumbuhkan kekayaan. Gaya hidup kelas menengah berada di tengah-tengah. Tidak sesederhana kelas bawah, tapi juga tidak semewah kelas atas. Mereka memiliki daya beli untuk menikmati hiburan modern sesekali, seperti makan di restoran, menonton film di bioskop, atau berlibur di dalam negeri. Namun, mereka tetap harus bijak mengatur keuangan. Pengeluaran untuk hal-hal tersebut biasanya dianggarkan sesuai kemampuan. Kelompok kelas menengah sering disebut tulang punggung perekonomian, karena peran penting konsumsi mereka dalam mendorong roda ekonomi. Kelompok ini mencakup minoritas populasi, belasan persen, namun berpengaruh besar secara ekonomi. Contoh profesi kelas menengah misalnya PNS golongan 3/4, karyawan swasta level manajerial, profesional muda, dokter, pengacara, insinyur, hingga pengusaha UMKM yang sukses. Kelas atas, upper class, kelas atas merupakan lapisan teratas dalam struktur ekonomi masyarakat. Ini adalah kelompok orang kaya dengan tingkat pendapatan dan kekayaan jauh di atas rata-rata populasi. Ciri paling mencolok dari kelas atas adalah kemampuan finansial yang melampaui kebutuhan dasar. Uang bukan lagi sekadar untuk bertahan hidup, melainkan memberi keleluasaan untuk menikmati gaya hidup mewah dan terus menambah aset kekayaan. Mereka biasanya memiliki aset properti lebih dari satu, rumah, apartemen, portofolio investasi besar seperti saham di berbagai perusahaan, serta kepemilikan bisnis berskala besar. Pengeluaran kelas atas mencakup hal-hal premium, menyekolahkan anak di sekolah internasional, liburan rutin ke luar negeri, belanja barang bermerek, layanan kesehatan eksklusif, dan sebagainya. Bagi kelompok ini, kualitas dan eksklusivitas adalah prioritas, sesuai dengan daya beli mereka yang sangat tinggi. Secara jumlah, kelas atas merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, namun menguasai proporsi kekayaan yang sangat besar. Hanya sekitar 1% atau bahkan kurang penduduk Indonesia yang tergolong kelas atas.
BPS mencatat pada 2024 angkanya lebih kecil, sekitar 0,46% populasi, sekitar 1,29 juta jiwa. Orang-orang kelas atas di Indonesia umumnya adalah pengusaha sukses, pemilik perusahaan besar, investor kaya, pejabat tinggi, maupun selebriti berpenghasilan sangat tinggi. Profesi seperti direktur utama perusahaan multinasional, pemilik startup unicorn, atau konglomerat properti sudah pasti masuk kategori ini. Kehidupan kelas atas identik dengan kemewahan dan fasilitas serba eksklusif. Mereka juga memiliki berbagai privilege di masyarakat, misalnya akses paling mudah ke segala layanan, suara yang didengar oleh pengambil kebijakan, serta peluang besar untuk semakin melipat gandakan kekayaan. Tak heran jika pengaruh mereka dalam perekonomian nasional sangatlah signifikan. Pertanyaan penting yang sering muncul, apakah seseorang bisa berpindah dari satu kelas ekonomi ke kelas lainnya? Jawabannya, secara prinsip, iya, mobilitas sosial ekonomi itu mungkin terjadi. Tidak seperti sistem kasta yang kaku, kelas ekonomi tidak melekat permanen pada individu. Orang dapat naik kelas melalui perbaikan taraf hidup, namun bisa juga turun kelas ketika menghadapi kemunduran ekonomi. Seperti dijelaskan sebelumnya, kelas sosial bersifat dinamis dan bisa berubah seiring waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari usaha dan pilihan individu, misalnya mengejar pendidikan tinggi, berpindah pekerjaan, berwirausaha, hingga faktor eksternal seperti situasi ekonomi makro, krisis, atau kebijakan pemerintah. Persentase penduduk kelas menengah Indonesia menurun dari 21,45%, 57,3 juta orang pada 2019 menjadi hanya 17,13% pada 2024. Artinya, sekitar 9,48 juta orang yang sebelumnya termasuk kelas menengah telah turun kelas dalam kurun 5 tahun tersebut. Contoh nyata mobilitas turun ini terjadi antara lain akibat pandemi COVID-19. Banyak keluarga kelas menengah terpaksa mundur ke kelas bawah karena kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut saat pandemi. Penghasilan yang tadinya cukup untuk hidup nyaman mendadak anjlok, tabungan terpakai habis untuk bertahan, bahkan sebagian terpaksa berhemat ekstra hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di sisi lain, mobilitas ke atas, naik kelas tentu juga bisa terjadi dan banyak contohnya. Dengan kombinasi faktor seperti pendidikan, keterampilan, kerja keras, dan kesempatan, seseorang dari latar belakang sederhana dapat meningkatkan taraf hidupnya secara signifikan. Indonesia memiliki kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang berhasil naik kelas ekonomi. Misalnya Chairul Tanjung yang dulunya hidup miskin di gang sempit berhasil membangun bisnis hingga menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ada juga Susi Pujastuti, lulusan SMP yang sukses berbisnis perikanan dan penerbangan hingga menjabat menteri. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa naik kelas ekonomi bukan hal mustahil. Lalu, bagaimana caranya untuk naik kelas ekonomi? Setelah memahami tantangan dan peluang mobilitas sosial, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan agar dapat naik ke kelas ekonomi yang lebih tinggi? Tentu tidak ada jaminan sukses 100%, tetapi ada sejumlah langkah dan strategi yang umum disarankan oleh para pakar maupun berdasarkan pengalaman orang-orang yang telah berhasil. Berikut beberapa strategi naik kelas yang relevan dalam konteks Indonesia. 1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan adalah kunci meraih pekerjaan dan pendapatan lebih baik. Menurut BPS, rata-rata gaji lulusan S1 sekitar 5 juta rupiah per bulan, sedangkan lulusan SMA sekitar 3 juta rupiah. Artinya, pendidikan lebih tinggi memang berpotensi menghasilkan pendapatan lebih besar. Bagi yang tidak bisa kuliah, meningkatkan keterampilan teknis, misalnya menjahit, servis elektronik, atau coding, juga penting untuk menambah daya saing di pasar kerja. 2. Mengelola keuangan dengan bijak. Kunci naik kelas salah satunya adalah mampu menabung dan mengumpulkan aset secara bertahap. Mulailah dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan dana darurat setiap bulan, betapapun kecilnya. Hindari gaya hidup konsumtif, misalnya sering membeli gadget mahal atau terlalu sering nongkrong berbiaya tinggi. Jika memungkinkan, sisihkan uang untuk investasi sederhana, misalnya emas atau reksadana, agar nilai uang berkembang. Gunakan utang secara bijak, utamakan utang produktif, usaha KPR,
dan hindari utang konsumtif yang memberatkan. 3. Berwirausaha dan berinovasi. Tidak sedikit orang yang berhasil naik kelas dengan membangun usaha sendiri. Kewirausahaan dapat menjadi mesin eskalator ekonomi apabila dikelola dengan tekun dan inovatif. Mulailah dari skala kecil sesuai minat dan kemampuan, misalnya usaha kuliner rumahan atau berdagang online. Tentu berwirausaha penuh tantangan, tetapi jika berhasil, bisa memberikan lompatan ekonomi. Inovasi dan kejelian melihat peluang menjadi kunci keberhasilan dalam wirausaha. Manfaatkan juga program pemerintah untuk UMKM seperti kredit usaha rakyat dan pelatihan kewirausahaan guna membantu usaha naik kelas. 4. Memanfaatkan teknologi dan jaringan. Di era digital, teknologi adalah pengungkit penting untuk mobilitas ekonomi. Manfaatkan internet untuk memperluas akses pada ilmu dan keterampilan. Banyak kursus online gratis yang dapat diikuti. Gunakan platform seperti situs lowongan kerja atau LinkedIn untuk menemukan karir yang lebih baik, bahkan di luar daerah. Bagi pelaku usaha, manfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dengan modal minimal. Selain itu, perkuat networking, jaringan pergaulan. Seringkali informasi tentang peluang diperoleh dari relasi. Bergabunglah dalam komunitas atau organisasi di bidang Anda untuk memperluas jaringan. Ingat, rejeki itu bisa datang dari relasi. Jadi bangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kelas-kelas ekonomi, bawah, menengah, atas, pada dasarnya adalah cara kita memahami struktur masyarakat dari sisi kesejahteraan. Setiap kelas punya karakteristik dan tantangan berbeda, namun penting disadari bahwa kelas ekonomi bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Banyak faktor yang menentukan posisi kita, mulai dari latar belakang keluarga hingga kesempatan yang diperoleh. Memang tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Ada yang lahir di keluarga mampu, ada pula yang tumbuh di keluarga prasejahtera. Tetapi perjalanan hidup memberikan kesempatan bagi perubahan. Mobilitas sosial ekonomi bisa terjadi meski peluangnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan maupun usaha pribadi. Kebijakan pemerintah yang tepat, misalnya penyediaan pendidikan terjangkau, lapangan kerja, dan jaring pengaman sosial, juga berperan membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk naik kelas. Apapun kelas ekonomi kita saat ini, yang terpenting adalah terus berupaya meningkatkan kualitas hidup tanpa menyerah pada keadaan. Bagi kelas bawah, jangan pernah putus asa. Peluang untuk memperbaiki nasib tetap ada selama mau berusaha. Bagi kelas menengah, pertahankan dan tingkatkan pencapaian yang sudah diraih, serta waspadai faktor yang bisa membuat turun kelas. Bagi kelas atas, gunakan kelebihan Anda untuk membantu membuka peluang bagi sesama di kelas bawah. Sekian pembahasan kita tentang kelas-kelas ekonomi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian atau keluarga pernah mengalami naik turun kelas ekonomi dan strategi apa yang menurut kalian paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup? Silakan bagikan pandangan atau pengalaman kalian di kolom komentar. Diskusi ini penting agar kita bisa saling belajar dan memahami kondisi masyarakat kita dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dan semoga bermanfaat.